Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini Budia akan memberikan video pembelajaran tentang perbandingan ya. Oke, materi selanjutnya yang kemarin setelah kalian aljabar, hari ini kalian akan mempelajari perbandingan. Oke, langsung saja ya. Jadi tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan rasio dua besaran, rasio atau perbandingan itu sama ya. Yang kedua, kalian dapat membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya, dengan tabel, dengan grafik, dan dengan persamaan. Memahami dan menentukan perbandingan dua besaran ini Budia mau menceritakan dulu ya. Jadi ini ada foto ini berisi tentang foto liburan ya. Dari foto di samping ini Nadia memperoleh informasi di sini ada 9 laki-laki dan 7 perempuan. Kemudian Nadia bercerita ya. Jadi foto ini Nadia mau menceritakan. Kita lihat apa yang diceritakan Nadia. Yang pertama, 7 dari 16 orang ya. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Tadi laki-lakinya 9, perempuannya 7. 7 dari 16 orang adalah perempuan. Benar apa salah ini? Benar ya, karena semua total orang kan jadi 16, berarti 7 dari 16 orang adalah perempuan. Yang lanjut sekarang nomor 2, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 banding 7. Benar apa salah? Benar ya, jadi perbandingan antara laki-laki dengan perempuan adalah laki-lakinya 9, perempuannya 7. Benar ya yang disampaikan Nadia. Satu lagi coba. Banyaknya laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak dari perempuan. Laki-lakinya itu 2 lebih banyak, berarti tambah 2 dari perempuan. Berarti benar apa salah? Benar ya. Lanjut, berarti kalau misalnya Budia boleh menanyakan, menurut kalian manakah yang menyatakan perbandingan banyak laki-laki dan perempuan? Dari pernyataannya Nadia, manakah yang menyatakan banyak perbandingan laki-laki dan perempuan? Oke, nomor berapa? Nomor 2 gitu ya. Lanjut. Oke, untuk menyatakan rasio kita ada 3 cara ya anak-anak ya. Yang pertama dengan pecahan, jadi bisa dengan pecahan. Misal 2/3 itu bisa juga dibaca 2/3 itu boleh. Jadi 2/3 atau 2/3. Lanjut, atau misal dipisahkan dengan titik 2. Jadi 2,23 atau dibacanya 2/3. Jadi bisa dengan per, bisa dengan titik 2. Yang terakhir bisa dengan dari. Jadi 2 dari 3 lah, itu juga bisa. Lanjut ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh perbandingan. Dari sini Budia punya soal dari 150 siswa diwawancara tentang kesukaan membaca cerita. Jadi ada 150 siswa ya. Terus kemudian 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. 100 media online, 50 media cetak. Misal dari sini Budia meminta kalian untuk menentukan ini, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Kalau seperti ini gimana? Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Langkah pertama, perhatikan dulu siapa yang mau kita rasiokan. Yang pertama memilih media online ini Budia berikan warna
Yang pertama media online, yang kedua terhadap siapa, terhadap jumlah siswa yang diwawancari, berarti terhadap semuanya ya. Berarti bisa Budiah tuliskan seperti ini. Berarti yang pertama tuh berarti yang atas dulu. Yang atas apa? Yang pertama yang Budiah warna ungu ini media online. Media onlinenya berapa tadi? Kita cari media onlinenya 100. Berarti 100 per yang kedua siapa? Jumlah siswa semuanya yang diwawancara 150. Kemudian kalau rasio itu usahakan dia paling sederhana, sesederhana mungkin. Dari 100 per 150 atau 100 banding 150, maka kalian sederhanakan. Ini Budiah bagi dengan 50 ya. Kalau atas bagi 50, bawah bagi 50, maka ketemulah 2 banding 3 atau 2 per 3. Lanjut, atau misal bisa ditulis juga dengan 2.23 atau 2 banding 3. Ini boleh mau 2 per 3, 2.3 atau 2 banding 3, terserah kalian ya. Tiga-tiganya benar. Lanjut, untuk yang berikutnya, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Jadi ini yang pertama online terhadap, nah terhadap apa? Media cetak. Berarti yang pertama online, yang kedua cetak. Yang pertama online itu 100, yang kedua 50. Jadi bisa ditulis seperti ini, 100 banding 50 atau disederhanakan, berarti 2 banding 1. Bisa dipahami ya ini ya. Atau bisa ditulis 2.2 itu 2.21 itu juga boleh. Lanjut. Contoh perbandingan. Oke. Di sini Budiah masih sama dengan yang tadi ya, Nana ya. Tadi kan juga contoh perbandingan, juga masih contoh perbandingan. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah, itu rumahnya Ita. Rumah Doni jaraknya 1,5 km dari sekolah. Beda ya, yang Ita 500, yang Doninya 1,5 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan rumah Doni dari sekolah? Perhatikan ini ada dan, bukan terhadap. Kalau dan itu berarti ada 2 ya. Kalau dan ada 2, dan itu berarti nanti rumahnya Ita ke Doni sama rumahnya Doni ke Ita karena dan. Tapi kalau terhadap berarti yang pertama Ita, yang kedua Doni. Perhatikan ya. Terus perhatikan juga, ini kita lihat yang pertama rumahnya Ita 500 meter, yang kedua rumahnya si Doni 1,5 km. Maka kita jadikan dulu ke meter ya, satuannya harus sama. Kilometer ke meter, maka nambahnya 1000 ya. Jadi nanti kita anggapnya yang si Doninya itu 1500 meter ya, kita ganti 1500 untuk rumahnya si Doni. Sehingga ini Budiah bisa tuliskan yang pertama, karena dan ya berarti ada 2. Yang pertama Budiah ambilnya Ita dulu, jarak Ita terhadap Doni. Jadi jaraknya Ita terhadap Doni dari sekolah adalah, jadi Ita dulu, Itanya berapa? 500, Doninya berapa? 1500, berarti 1 banding 3. Ini Budiah sederhanakan ya. Lanjut, perbandingan karena ini dan ya ada 2, berarti dari Ita ke Doni atau Doni ke Ita. Kalau Doni dulu ya berarti nulisnya Doni dulu, 1500 dibagi 500, jadinya 3 banding 1. Perhatikan anak-anak, 1 banding 3 sama 3 banding 1 itu tidak sama ya. Jangan dibolak-balik ya, karena beda. Berarti kalau misal 3 banding 1 berarti yang besar itu yang nomor 1, yang kecil nomor 2 gitu. Jadi hati-hati. Membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi nanti kalian dalam perbandingan ada 2, yaitu senilai dan berbalik nilai. Untuk membedakan, perhatikan Budiah. Oke, misalnya Budiah punya tabel, ini Budiah menggunakan cara tabel ya. Banyak pertamak dalam liter. Misalnya ini Budiah ibaratkan ada seseorang mengisi bensin.
terhadap nanti jarak tempuhnya. Ketika seseorang mengisi bensin 1 liter, maka dia bisa menempuh jarak 43 km. Ketika dia mengisi bensinnya 2 liter, dia bisa menempuh jarak 86 km. Berarti semakin banyak bensin, maka jarak yang ditempuh juga semakin apa ini? Semakin banyak apa enggak ini? Semakin banyak ya. Berarti bisa Budiah simpulkan dari tabel di sini ya, jika yang sebelah kiri, yang sebelah banyak bensinnya ini ya, semakin besar, sebelah kiri semakin besar dan kanan pun juga semakin besar, sama-sama semakin besar ya, maka dia disebut perbandingan senilai. Kalau sama-sama semakin besar atau sama-sama semakin mengecil, maka dia disebut perbandingan senilai. Nah, lihatlah untuk tabel yang kedua. Misal Budiah ini tabel kecepatan terhadap waktu. Kecepatan rata-rata terhadap waktu ya. Misal kalian naik sepeda motor. Kecepatan kalian 80 km per jam. Kalian sampai di suatu tempat 6 jam. Kalau misal kecepatannya kalian turunkan jadi 75 km per jam, kira-kira waktunya kalian sampainya semakin cepat apa semakin lama? Semakin lama. Ketika kecepatannya kalian turunkan, maka waktunya akan semakin nambah. Maka dapat Budiah simpulkan, ketika yang sebelah kiri semakin kurang dan sebelah kanan semakin nambah ya, semakin bertambah, atau misal pokoknya satu kurang satu tambah pokoknya beda, maka dia disebut perbandingannya berbalik nilai ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau senilai sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, kalau berbalik nilai yang satu nambah satu kurang, seperti itu. Untuk memperjelas, Budiah berikan contoh soalnya. Seorang pedagang membeli 15 batang pensil dengan harga 18.000. Jika pedagang tersebut membeli lagi 10, berapakah harga kalau misal pertamanya 15 ditambah 10 berarti totalnya 25 ya. Berapakah dengan harga 25 batang tersebut? Perhatikan, ini Budiah akan membuat tabel. Nah, Budiah buat tabel seperti ini. Banyak pensil yang pertama, jadi kita lihat dulu ini banyak pensilnya. Yang pertama 15, kemudian dengan harganya 18.000. Yang ditanyakan 25 pensil, maka harganya berapa? X gitu ya. Sekarang kita kita analisis dari soal tersebut. Dari soal tersebut, jika banyaknya pembeli jika ya banyak pensilnya semakin banyak, kira-kira harganya juga semakin banyak atau semakin kurang? Misal kamu beli pensilnya 15, pensil harganya 18.000. Kalau kamu nambah beli pensil, kira-kira harganya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak ya. Maka dari hasil analisa kamu ya, karena semakin besar semuanya, maka dia disebut dengan perbandingan senilai, seperti itu. Maka kamu mengerjakannya dengan perbandingan senilai. Kalau mengerjakan dengan perbandingan senilai, ini Budiah ada tulisan tetap. Maksudnya tetap gimana? Nanti ini mengerjakannya tetap seperti tabel. Jadi seperti ini anak-anak. Nah, Budiah tinggal ngasihkan per sama dengan ya. Jadi 15 per 25 masih sama. 15 per 25 sama dengan 18.000 per X, masih sama dengan tabel bentuknya ya. Yang atas masih 15, yang bawah 25, yang atas 18.000, yang bawah X, seperti itu. Kemudian jika ada soal seperti ini, jika ada bentuk matematika seperti ini, cara mengerjakannya adalah kali silang. Perhatikan, kalau ada pembagian sama dengan pembagian ya, per sama dengan per, maka mengerjakannya dengan kali silang ya. Yang pertama ini Budiah kalikan silang ini, yang kedua ini ya. Yang pertama merah berarti 15 kali X ya, dan yang kedua 25 kali 18.000, seperti itu.
Dia hitung dulu 25 kali 18.000 hasilnya 450.000. Kemudian kan kita mau nyari X ya. Kita mau nyari X berarti supaya nyari X dibagi berapa? Karena ini 15X maka dibagi 15. Ketemulah sini ya 15X per 15 sama dengan, maka yang sebelah kanan juga dibagi 15. Sehingga ketemulah X-nya 30.000. Jadi 25 batang pensil adalah 30.000, X-nya 30.000. Paham ya? Lanjut. Contoh soal yang kedua. Kalau yang tadi ini senilai ya. Ini suatu jarak ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam selama 30 menit. Nah, kecepatan kamu 80, jarak tempuhnya kamu sampainya di sana 30 menit. Ketika kecepatannya kamu kurangi jadi 60 km per jam, maka lama waktunya berapa? Nah, ini pertanyaannya. Maka kita bikin tabel seperti ini anak-anak. Kecepatannya 80, maka waktunya 30 menit. Ketika kecepatannya Budiah kurangi, maka berapakah waktu yang akan sampai ketika kita kurangi kecepatan tersebut? Kecepatannya semakin berkurang. Kalau kecepatannya semakin berkurang, berarti waktunya juga semakin semakin lama. Karena kalau kalian kurangi kecepatan, maka waktunya akan semakin lama ya. Berarti ini tambah. Yang harusnya 30 menit jadi nambah. Makanya karena ini berbeda dari analisisnya, dari yang satu kurangi yang satu nambah, maka dia disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan kalau perbandingan berbalik nilai anak-anak. Salah satu dibalik. Kalau tadi kan perbandingan senilai kan tetap. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai salah satu dibalik. Jadi ada salah satu dibalik ya, boleh yang depan, boleh yang belakang. Kalau Budiah biasanya belakang. Jadi perhatikan seperti ini, 80 per 60 masih sama yang sebelah ini ya, yang sebelah kecepatan. Yang waktu Budiah balik satu aja ya. Jadi ini 30 per X, jadi X per 30. Jadi Budiah balik yang kanan aja. Jadi kalau berbalik itu dibalik satu aja yang kanan ya. Kalau sudah anak-anak, tinggal rumusnya apa? Kali silang. Hati-hati ya perbedaan antara senilai sama berbalik ya. Kalau senilai itu tetap, kalau berbalik itu salah satunya dibalik ya. Kali silang seperti ini, maka Budiah dapat 80 kali 30 sama dengan 60 kali X. Budiah hitung jadinya 2400 sama dengan 60 X. Budiah mau nyari X berarti dibagi berapa? 60 ya, supaya depannya X nya itu hilang. Jadinya 2400 dibagi 60, ketemulah hasilnya 40. Sehingga lama waktu yang diperoleh adalah 40 menit. Seperti itu anak-anak. Jadi perhatikan, nanti akan Budiah berikan latihan soal sedikit saja. Nanti waktu tatap muka akan Budiah cek ya, siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Seperti itu Budiah. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.